sobat sejarah yang luar biasa. Selamat datang lagi di channel kita yang selalu bawa pembahasan mendalam tentang peradaban dunia. Kali ini kita bakal bahas cerita yang benar-benar menginspirasi. Bagaimana kekhalifahan Islam muncul dari komunitas kecil yang tinggal di kota Madinah menjadi salah satu kekuasaan terbesar di dunia pada abad pertengahan. Bayangin aja sobat, dalam waktu kurang dari 100 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kekhalifahan Islam sudah menguasai wilayah yang luas dari Spanyol di barat hingga India di timur. Ini bukan hanya tentang perluasan wilayah aja, tapi juga tentang bagaimana mereka membawa kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan perdamaian ke berbagai daerah yang mereka kuasai. Seru banget kan? Yuk kita bahas dengan penuh rasa hormat terhadap semua yang terlibat ya. Oke sobat, biar kita paham jelas bagaimana kekhalifahan Islam bisa muncul, kita perlu ngerti dulu kondisi kawasan Arab Saudi sebelum agama Islam datang. Pada abad ke-6 Masehi, kawasan Semenanjung Arab adalah tempat tinggal berbagai suku nomaden dan beberapa komunitas pemukim di kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Beberapa karakteristik kondisi kawasan saat itu, suku-suku yang bersaing. Banyak suku yang hidup secara mandiri dan sering berselisih satu sama lain karena masalah wilayah, sumber daya, atau kehormatan suku. Ini membuat kawasan kurang stabil dan sulit untuk bersatu. Perdagangan yang cukup ramai. Kota Mekah menjadi pusat perdagangan penting karena terletak di jalur perdagangan antara Suriah dan Yaman. Banyak pedagang dari berbagai daerah datang ke Mekah, yang membuat kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan agama. Berbagai agama yang ada. Selain agama animisme dan penyembahan berhala yang menjadi kepercayaan mayoritas, ada juga komunitas kecil umat Kristen dan Yahudi yang tinggal di beberapa kota seperti Madinah dan Yaman. Mereka memiliki pengaruh yang terbatas, tapi sudah mulai memperkenalkan ajaran agama yang satu Tuhan. Kekuasaan luar yang mengganggu. Kawasan Arab juga sering terkena pengaruh kekuasaan luar seperti Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Romawi Timur yang bersaing untuk menguasai jalur perdagangan di kawasan ini. Hal ini membuat kehidupan masyarakat lokal menjadi semakin sulit. Pada masa itu, banyak orang di kawasan Arab merasa bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang bisa menyatukan mereka dan memberikan arahan yang jelas dalam hidup. Ini menjadi latar belakang yang sempurna bagi munculnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sobat, pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW yang tinggal di Mekah menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Mulai saat itu, beliau mulai menyebarkan ajaran Islam yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan, kesetaraan manusia, dan pentingnya melakukan kebaikan. Proses pembangunan komunitas Islam pertama tidak mudah loh sobat. Perlawanan di Mekah. Awalnya, ajaran Islam tidak diterima oleh sebagian besar penduduk Mekah, terutama kaum kaya dan pemimpin suku yang merasa bahwa ajaran ini akan mengancam kekuasaan dan tradisi mereka. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mengalami berbagai bentuk penghinaan dan tekanan selama beberapa tahun. Hijrah ke Madinah. Pada tahun 622 Masehi, karena tekanan yang semakin besar, Nabi Muhammad SAW dan sebagian pengikutnya berpindah ke kota Yathrib yang kemudian diberi nama Madinah. Di sini, beliau berhasil membangun ajaran Islam pertama yang kuat dan terorganisir. Membangun kesatuan di Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan berbagai suku dan agama yang tinggal di kota tersebut, yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Piagam ini menetapkan bahwa semua penduduk Madinah, baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi, adalah satu komunitas yang harus saling membantu dan menghormati satu sama lain. Perang dan perdamaian. Selama tinggal di Madinah, ada beberapa pertempuran antara komunitas Islam dengan pasukan dari Mekah, seperti pertempuran Badar dan pertempuran Uhud. Namun,
Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil mencapai perdamaian dengan Mekah melalui perjanjian Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi, yang kemudian membuat banyak orang di Mekah masuk Islam. Penaklukan Mekah secara damai. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW berhasil memasuki Mekah secara damai dan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang ada di dalamnya. Banyak penduduk Mekah kemudian masuk Islam, dan Mekah menjadi kota suci bagi umat Islam. Pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah. Pada saat itu, komunitas Islam sudah cukup besar dan memiliki pengaruh yang kuat di kawasan Arab. Namun, dengan wafatnya beliau, muncul pertanyaan tentang siapa yang akan meneruskan kepemimpinan komunitas Islam ini, yang kemudian menjadi awal dari kemunculan kekhalifahan. Sobat, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat beliau memilih Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pemimpin pertama komunitas Islam dengan gelar khalifah. Ini menjadi awal dari periode Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 khalifah yang dianggap benar dan adil oleh umat Islam Sunni: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mari kita bahas masing-masing periode khalifah ini. Khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Setelah menjadi khalifah, Abu Bakar menghadapi tantangan besar karena beberapa suku di kawasan Arab ingin memisahkan diri dari komunitas Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau berhasil mengatasi pemberontakan ini dengan cara yang bijak dan berhasil menyatukan kawasan Arab di bawah naungan Islam. Beliau juga memulai ekspedisi militer ke kawasan luar Arab, terutama ke Suriah yang dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium. Ini menjadi awal dari perluasan wilayah kekhalifahan Islam. Khalifah kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah yang sangat berjasa dalam memperluas wilayah kekhalifahan Islam. Selama masa kepemimpinannya, pasukan Islam berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium dan mengambil alih wilayah Suriah, Palestina, dan Mesir. Mereka juga berhasil mengalahkan Kekaisaran Persia dan mengambil alih wilayah Irak dan Persia. Selain perluasan wilayah, Umar juga dikenal sebagai khalifah yang adil dan peduli pada rakyat jelata. Beliau membangun sistem pemerintahan yang baik, membuat undang-undang yang adil, dan membangun berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar yang teratur. Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Selama masa kepemimpinannya, perluasan wilayah kekhalifahan terus berlanjut hingga mencapai kawasan Libya, Tunisia, dan bagian utara Persia. Pasukan Islam juga mulai memasuki kawasan Asia Tengah dan Spanyol. Utsman juga dikenal karena telah menyatukan teks Al-Quran menjadi satu mushaf yang standar, yang kemudian menjadi dasar bagi salinan Al-Quran yang kita kenal sekarang. Namun, pada akhir masa kepemimpinannya, beliau menghadapi permasalahan politik yang menyebabkan terbunuhnya beliau oleh kelompok yang tidak puas. Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah terakhir dari periode Khulafaur Rasyidin. Selama masa kepemimpinannya, beliau menghadapi beberapa konflik politik dan militer, seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Meskipun demikian, beliau tetap dikenal sebagai khalifah yang cerdas, adil, dan memiliki ilmu yang luas. Pada tahun 661 Masehi, Ali juga terbunuh, dan kemudian dinasti Umayyah mengambil alih kekuasaan, yang menandai berakhirnya periode Khulafaur Rasyidin dan awal dari kekhalifahan dinasti. Sobat, banyak orang penasaran bagaimana bisa kekhalifahan Islam memperluas wilayahnya dengan begitu cepat dan berhasil mengelola negara yang begitu luas. Ada beberapa faktor penting yang menjadi kunci keberhasilan mereka. Pertama, semangat dan disiplin pasukan. Pasukan Islam pada masa itu terdiri dari prajurit yang memiliki semangat yang tinggi dan disiplin yang baik. Mereka tidak hanya berperang untuk memperluas wilayah, tapi juga untuk menyebarkan ajaran Islam dan memberikan keadilan bagi rakyat yang diterintah oleh kekuasaan yang tidak adil. Kedua, kebijakan yang adil terhadap rakyat yang ditaklukkan.
Salah satu faktor utama yang membuat banyak orang menerima kekuasaan Islam adalah kebijakan yang adil yang diterapkan oleh khalifah dan pemimpin militer Islam. Mereka tidak memaksa rakyat yang ditaklukkan untuk masuk Islam, melainkan memberikan kebebasan untuk menjalankan agama dan budaya mereka sendiri dengan syarat mereka membayar pajak yang wajar. Ketiga, sistem pemerintahan yang efektif. Khalifah dan para gubernur yang mereka pilih membangun sistem pemerintahan yang efektif dengan pembagian tugas yang jelas dan pengawasan yang ketat. Mereka juga membangun sistem administrasi yang baik untuk mengelola keuangan negara dan memberikan pelayanan kepada rakyat. Keempat, menghargai ilmu pengetahuan dan budaya lokal. Alih-alih menghancurkan budaya dan ilmu pengetahuan daerah yang mereka kuasai, para pemimpin Islam justru menghargainya dan bahkan mengembangkannya. Mereka menerjemahkan karya-karya ilmuwan dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, yang kemudian menjadi dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan Islam. Kelima, membangun infrastruktur yang baik. Khalifah membangun berbagai infrastruktur penting seperti jalan raya, jembatan, sistem irigasi, dan pelabuhan yang mempermudah perdagangan dan pergerakan orang serta barang. Ini tidak hanya membantu dalam pemerintahan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sobat, munculan kekhalifahan Islam memiliki dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi kawasan Timur Tengah, tapi juga bagi seluruh dunia. Pertama, menyatukan kawasan yang terpecah belah. Kekhalifahan Islam berhasil menyatukan kawasan yang dulunya terdiri dari berbagai suku dan negara yang bersaing menjadi satu kesatuan yang besar dan stabil. Ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk hidup dengan lebih damai dan makmur. Kedua, memajukan ilmu pengetahuan dan budaya. Kekhalifahan Islam menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya pada abad pertengahan. Para ilmuwan Islam membuat terobosan besar dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan ilmu alam. Banyak karya mereka kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi bahan pelajaran di universitas Eropa, yang kemudian memicu terjadinya Renaissance. Ketiga, memperkuat perdagangan antar benua. Dengan menguasai jalur perdagangan utama antara timur dan barat, kekhalifahan Islam memperkuat perdagangan antar benua dan membantu penyebaran barang, ide, dan budaya di seluruh dunia. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat perdagangan dan budaya yang sangat ramai. Keempat, mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Ajaran Islam yang mengajarkan tentang kesetaraan manusia, keadilan, dan kasih sayang terhadap sesama memiliki pengaruh yang besar pada cara pemerintahannya dan hubungan antar umat beragama di kawasan yang mereka kuasai. Banyak komunitas Kristen dan Yahudi hidup dengan damai di bawah kekuasaan Islam dan bahkan berkontribusi pada kemajuan peradaban. Kelima, mempengaruhi perkembangan bahasa dan sastra. Bahasa Arab menjadi bahasa internasional untuk ilmu pengetahuan dan perdagangan pada masa itu, dan banyak kata bahasa Arab masuk ke dalam bahasa lain seperti bahasa Inggris, Spanyol, dan Melayu. Sastra Arab juga berkembang dengan sangat baik, dengan karya-karya seperti Kisah 1001 Malam yang menjadi terkenal di seluruh dunia. Sobat, warisan kekhalifahan Islam masih terasa hingga sekarang dan memberikan pelajaran berharga bagi kita. Pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan. Keberhasilan kekhalifahan Islam tidak terlepas dari kemampuan mereka untuk menyatukan berbagai kelompok yang berbeda menjadi satu kesatuan yang kuat. Ini mengingatkan kita bahwa persatuan adalah kunci untuk menghadapi tantangan dan mencapai kemajuan. Kedua, pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Kekhalifahan Islam menunjukkan bahwa berbagai agama, budaya, dan etnis bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling memperkaya satu sama lain jika ada rasa saling menghargai dan toleransi. Ketiga, pentingnya mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Para khalifah yang sukses adalah mereka yang selalu mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat jelata, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.
Ini menjadi contoh bagi para pemimpin masa depan tentang pentingnya menjalankan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Keempat, pentingnya menghargai ilmu pengetahuan dan inovasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya yang dicapai oleh kekhalifahan Islam menunjukkan bahwa sebuah peradaban akan berkembang jika mereka menghargai ilmu pengetahuan dan selalu terbuka untuk inovasi. Kelima, pentingnya perdamaian dan kerjasama internasional. Kekhalifahan Islam berhasil membangun hubungan baik dengan banyak negara dan peradaban lain yang membantu dalam perdagangan dan tukar-menukar ilmu pengetahuan. Ini mengingatkan kita bahwa perdamaian dan kerjasama adalah jalan terbaik untuk membangun dunia yang lebih baik. Warisan kekhalifahan Islam mengajarkan kita bahwa sebuah peradaban bisa mencapai kesuksesan yang besar jika mereka memiliki visi yang jelas, nilai-nilai yang kuat, dan selalu terbuka untuk belajar dari yang lain. Nah, itu dia sobat pembahasan tentang kemunculan kekhalifahan Islam yang penuh dengan inspirasi dan pelajaran berharga. Semoga konten ini bisa membantu kita lebih memahami betapa kaya dan pentingnya peradaban Islam bagi dunia ya. Ingat ya, setiap peradaban memiliki kontribusi penting bagi perkembangan manusia, dan kita harus belajar untuk menghargai dan menghormati perbedaan di antara kita. Kalau kalian punya pendapat atau pemikiran lain tentang kekhalifahan Islam, jangan sungkan buat komen di bawah dengan bahasa yang sopan dan penuh rasa hormat terhadap berbagai peradaban ya. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kita, dan bagikan ke teman-teman yang juga suka belajar sejarah dunia yang mendalam. Jadi, dukungan kalian bakal bantu kita terus buat konten yang edukatif dan menghargai keragaman peradaban dunia. Oke deh sobat, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap semangat belajar sejarah dan jadilah orang yang berkontribusi positif bagi dunia kita. Sampai jumpa!